Assalamualaikum Pak. Di sini saya dari kelompok 1 kewirausahaan ingin bertanya mengenai petani singkong. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mulanya Bapak menjadi petani singkong? Awal mulanya itu karena lahan ini kan kemarin tempat kosong. Nah, tempat kosong terus karena kesibukan kerja juga akhirnya kita tanami singkong, karena singkong kan masa panennya kan agak lama dan perawatannya sebetulnya agak mudah gitu kan, nggak terlalu susah untuk merawat singkong gitu. Setelah menjadi petani singkong, apa saja keluh kesah yang Bapak rasakan? Keluh kesahnya sebetulnya lebih di pemasaran ya, walaupun mungkin di Salatiga sekarang terkenal G29 atau apa gitu kan, industri kecil makanan-makanan dari singkong. Cuma kalau di wilayah Salatiga itu singkong untuk industri kecil seperti itu diprop dari luar kota. Jadi dari Temanggung, Wonosobo itu banyak yang masuk ke Salatiga gitu loh. Padahal secara kualitas ketelanya, istilahnya mempurnya itu, ketela kan mempur gitu, itu lebih mempur yang dari Salatiga sebetulnya. Iya. Dan harganya secara otomatis karena sudah ada drop-dropan singkong dari luar daerah, akhirnya kan harga di Salatiga turun. Lebih itu, jadi lebih di penjualannya sebetulnya. Harganya turun. Kira-kira keuntungannya Bapak gimana? Keuntungannya ya karena ketela ini masa panennya lama. Kalau biasanya kan ada yang 10 bulan gitu kan, terus kalau untuk industri makanan kecil gitu biasanya ada yang 8 sampai 9 bulan itu udah dipanen gitu. Jadi kita kan nggak bisa berharap banyak dari 8 bulan sampai 10 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun kadang, karena nggak laku akhirnya tetap dibiarkan di tempat gitu loh gitu. Jadi secara harga ya sebetulnya nggak, sangat kurang sih, kecuali susah diprediksi ya. Kecuali kalau itu sudah kita juga nanam singkong sendiri, kita buat usaha sendiri ya kan, ada pengolahan sendiri, wah itu beda. Biasanya Bapak menjual pertanian ke siapa saja, di mana? Biasanya ada dari orang-orang yang nyari, kemudian distorkan ke warung, untuk pembuat makanan-makanan yang khas dari singkong gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Kalau stok yang dari Temanggung dan sebagainya itu sudah nggak ada, biasanya mereka baru nyari gitu, jadi baru nyari di sini. Bahkan kalau di saya, karena di rumah itu juga pelihara sapi juga, kalau sudah terlalu lama nggak ada yang beli, nah gitu biasanya ya untuk ngombor sapi aja, untuk ngasih makan sapi gitu kan, multifungsi. nah itu akhirnya. Ya udah, sekian dari pertanyaan yang saya bisa tanyakan ke Bapak. Makasih Pak. Sama-sama, semoga sukses. Pertama-tama kalian siapkan singkong, kemudian kupas kulit singkong menggunakan pisau. Jika singkong sudah dikupas semua, lalu potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu, siapkan air, rebus hingga mendidih.
Setelah air mendidih, masukkan singkong yang sudah dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Lalu tambahkan sedikit garam untuk memberikan rasa gurih terhadap singkong. Jika singkong sudah setengah matang, aduk-aduk sesekali supaya panasnya merata. Hal ini supaya singkong matang merata. Jika sudah matang, tiriskan singkong yang sudah direbus. Selanjutnya siapkan piring, ulekan dan singkong yang sudah direbus. Singkong yang sudah direbus kemudian ditumbuk menjadi halus untuk membentuk adonan singkong selanjutnya. Kemudian adonan singkong yang sudah ditumbuk dicampurkan dengan tepung maizena. Penggunaan takaran tepung maizena sesuai selera. Tapi jika adonan sudah kalis, maka itu sudah cukup. Jika adonan sudah kalis, tambahkan gula. Lalu aduk gula dengan adonan hingga merata. Setelah itu, campurkan perisa durian ke dalam adonan. Perisa durian ini juga akan memberikan warna kuning pada adonan singkong. Setelah itu, bentuk adonan menjadi panjang-panjang, seperti stik singkong. Lakukan hingga adonan habis. Langkah selanjutnya yaitu menggoreng stik singkong durian. Proses penggorengan harus dilakukan berurutan satu persatu. Goreng stik singkong hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Goreng stik singkong menggunakan api sedang. Ini dia singkong yang siap dipasarkan.